Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Bapak jelaskan bagaimana mengerjakan studi kasus terkait dengan pengukuran waktu kerja dengan menggunakan metode time study. Nah, kita punya 8 data seperti yang tertera di tabel. Kita punya data 1 sampai dengan data 15. Kemudian kita punya data kita punya apa namanya eh, eh, data pengamatan kita diketahui eh, tingkat keyakinan 95% dan tingkat ketelitian 10%. Nah, data satu ini merupakan hasil pengamatan pertama untuk sebuah proses produksi selama 8 menit, data pengamatan kedua 7 menit dan seterusnya sampai data ke-15 dengan 6 menit. Nah, berdasarkan data ini, tentu saja kita diminta menghitung waktu baku yang poin E. Tapi sebelumnya, poin A, poin B, poin C, kita diminta untuk menghitung dulu apakah jumlah data tersebut cukup atau tidak, kemudian apakah data tersebut seragam atau tidak, kemudian tentu saja diawali dengan menghitung waktu siklus, waktu normal dengan faktor penyesuaian atau rating faktornya 1,33 dan 4,099 serta 1. Sehingga waktu baku bisa dihitung dengan kelonggarannya sebesar 15% atau allowance sebesar 15%. Nah, untuk menjawab ini tentu saja kita harus mengetahui dulu yang mana formula atau rumus kecukupan data. Kita punya rumus kecukupan data di mana n action sama dengan K per S dikali dengan akar N sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan per sigma X kemudian dikuadratkan dengan K ini adalah tingkat keyakinan. Nah, tingkat keyakinan tadi tingkat keyakinan 95% sehingga nilai K-nya sama dengan 2. Nah, berdasarkan rumus ini tentu saja kita bisa menghitung nilai dari uji keseragaman data. Nah, langkah pertama adalah data satu kita merupakan X1, data 2 merupakan X2 dan seterusnya sampai dengan data ke-15. Tentu untuk menjawab pertanyaan atau untuk mengisi atau untuk menghitung eh, nilai kecukupan data, pertama kita harus tahu dulu nilai sigma X, kemudian yang kedua kita harus tahu dulu nilai X kuadrat, kemudian kita sigma X kuadrat, kemudian N, dan seterusnya sampai dengan K per S. Sementara sigma X kuadrat itu diperoleh dengan menghitung antara dari X1 sampai dengan X15, penjumlahan dari X1 sampai dengan X15. Ini maaf, ini nggak ada kuadratnya, X15. Sehingga 8 tambah 7 dan seterusnya, sigma X-nya ketemu 107. Kemudian sigma X kuadrat itu diperoleh dari X1 kuadrat ditambah dengan X kuadrat kuadrat, X2 kuadrat sampai dengan X3 kuadrat sampai dengan X15 kuadrat. Sehingga nilainya 8 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya sampai 6 kuadrat sampai data ke-15. Sehingga 8 kuadrat 64, 7 kuadrat 49, dan seterusnya sampai yang terakhir 6 kuadrat ada 36, sehingga ditotalkan menjadi 791. Nah, menggunakan rumus K N aksen tadi yang kita sudah sebutkan sebelumnya, maka nilai K-nya 2, nilai tingkat ketelitiannya adalah 0,10%, maka 2 bagi 0,1, 15 ini adalah nilai N, kemudian sigma X kuadratnya adalah 791, kemudian min sigma X 107 dikuadratkan dibagi dengan sigma X. Nilai ini kemudian 15 kali 791 11.865, kemudian 107 kuadrat itu 11.449, kemudian 2 bagi 0,1 ketemu 20 sehingga nilainya menjadi begini. Kemudian 11.865 dikurang 11.449 itu ketemu 416 sehingga masih akar kali 20 bagi dengan 107. Kemudian kita pindah ke kanan, 20 ini akar dari 416 itu adalah 20,39. Kemudian dikali 20 dibagi 107 sehingga totalnya adalah hasilnya adalah 3,81 kuadrat. 3,81 kuadrat adalah 14,53.
Nah, berdasarkan nilai n aksen yang baru saja kita dapatkan ini, maka keputusannya seperti apa? Nah, berdasarkan dari eh, ketentuan yang sudah ada, karena nilai n aksen itu lebih kecil atau sama dengan n, ini n-nya mana? N-nya adalah 15, maka nilai n aksennya lebih kecil pada n, yaitu 14,53, lebih kecil daripada 15, maka data yang kita kumpulkan, dari saat jumlah data yang kita kumpulkan dari X1 sampai dengan 15 itu cukup. Maka selesai untuk poin A. Nah, poin B adalah kita disuruh menghitung keseragaman data. Nah, bagaimana kita menghitung keseragaman data? Cara kita menghitung keseragaman data adalah dengan menggunakan rumus BKA, di mana BKA itu adalah batas kontrol atas dan BKB adalah batas kontrol bawah. Rumusnya sama persis, hanya membedakan bawah itu hanya dikurangi, atas itu hanya ditambah. Jadi X bar itu adalah rata-rata ditambah dengan K dikali dengan torsi. Di mana nilai torsinya adalah akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Sigma X kita sudah punya data, yang belum ada adalah X bar. Jadi kita lanjutkan perhitungannya, di mana X bar itu adalah rata-rata adalah sigma X per N. Sigma X kita sudah punya 107 bagi 15 sehingga ketemu 7,13. Nah, berdasarkan nilai sigma X ini kita bisa hitung nilai torsi terlebih dahulu, di mana torsi sama dengan nilainya adalah sigma X dikurang dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan 15 kurang 1. Di mana 107 kurang 7,13 adalah 99,84 dikuadratkan bagi 14, sehingga ketemu 99,84 kuadrat ini adalah 90.973 bagi 14. Kemudian ketemu 712,4, akarnya adalah 26,69. Sehingga kita dapat menghitung nilai batas kontrol atas atau BKA 7, di mana nilainya adalah X bar ditambah dengan K kali, ya kan, K kali torsi, tadi kan K kali torsi. Maka 7,13 tambah dengan 2 kali 26,69 sehingga ketemu BKA-nya adalah 60,51 dan BKB-nya ketemu min 46,25. Berdasarkan hasil perhitungan nilai tadi, nilai ini kita bisa mengambil keputusan untuk apakah data yang kita kumpulkan itu seragam atau tidak seragam. Nah, bagaimana cara mengetahuinya adalah kita cek dari data tadi. Kita punya data di mana X1 sampai dengan X8, X15, maaf, 1 sampai X15, nilainya adalah 8 dan 9. Tidak ada nilai X1, tidak ada X1, X2, X3 sampai dengan X15, tidak ada yang berada di atas nilai batas kontrol atas, yaitu 60,51. Nggak ada yang di atas 60,51. Dan juga tidak ada yang berada di bawah batas kontrol bawah, yaitu minus 46,25. Jadi tak ada yang di atas ini dan tidak ada yang di bawah. Nah, sehingga maka berdasarkan perhitungan tersebut, maka data dianggap seragam. Selesai kita untuk poin B. Nah, sekarang poin C adalah menghitung waktu siklus. Nah, untuk menghitung waktu siklus, kita kembali ke rumus yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa waktu siklus kita menggunakan rumus ini, di mana waktu siklus adalah sigma xi per n, sigma xi per n. Nah, sigma xi per n ini sama dengan x bar. Artinya apa? Kita sudah menghitung waktu siklus x bar itu di poin A, sehingga kita bisa melanjutkan bahwa hasil dari WS atau waktu siklus sama dengan, jadi waktu siklus sama dengan x bar. Jadi waktu siklus sama dengan sigma X per N atau X bar sama dengan sigma X per N. Sama saja. Jadi 107 bagi 15 sama dengan 7,13 menit. Nah, sehingga poin C selesai, maka kita akan menghitung poin D. Poin D, kita diminta menghitung waktu normal, agar berikutnya kita bisa menghitung waktu baku. Nah, di mana untuk menghitung waktu normal ini, di mana P ada 3 faktor penyesuaian. Yang pertama faktor penyesuaian 1,33, yang kedua 0,99, yang ketiga adalah 1. Sehingga kita punya waktu normalnya ada 3. Nah, untuk P sama dengan 133, rumus waktu normal adalah waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaian. Waktu siklus kita tetap sama. Waktu siklus ini adalah, nah jadi 7,13 kali 1,33 sehingga ketemu 9,487 menit. Nah, untuk faktor penyesuaian 0,99 maka ketemu 7,062 menit, sama perhitungannya. Dan untuk faktor penyesuaian yang ketiga adalah 1, maka kita ketemu 7,13 menit.
Berdasarkan nilai ini, maka kita bisa menghitung untuk E, di mana nilai E-nya adalah kita menghitung waktu baku. Jadi waktu baku adalah rumusnya kita kembali, waktu baku kita kembali lagi ke rumus. Ini untuk mengingatkan saja, biar tidak salah dalam mengerjakan. Kita punya rumus waktu baku, jangan menggunakan rumus yang lain. Kalau andaikan sama persis atau tidak terjadi perbedaan, nggak apa-apa. Waktu baku itu dihitung dengan menggunakan waktu normal. Waktu normal hasil perhitungan sebelumnya ditambah dengan waktu normal yang dikalikan dengan persentase kelonggaran atau allowance. Nah, di dalam perhitungan kita, dalam contoh kasus kita, persentase kelonggaran kita tentukan sebesar berapa? 15%, sebesar 15% faktor kelonggaran. Nah, sehingga kita bisa menghitung waktu baku untuk P, karena kita punya tiga waktu normal, ya pasti waktu bakunya ada tiga dengan berbagai variasi faktor penyesuaian atau rating factor. Untuk P, pada P 1,33 sehingga waktu bakunya adalah waktu normalnya 9,87 menit ditambah dengan waktu 9,87 menit dikali dengan faktor kelonggaran. Faktor kelonggaran atau allowance 15% sehingga 0,15 ketemu 10,91 menit pada P 0,99 dengan cara yang sama, tapi kita menggunakan waktu normal yang P 0,99, di mana 7,062 ditambah dengan 7,062 kali 0,15, maka ketemu 8,12 menit. Pada P sama dengan 1, waktu baku yang ketiga adalah di mana waktu normalnya diperoleh 7,13, maka 7,13 tambah 7,13 kali 0,15 sama dengan 8,20 menit. Sehingga ini waktu baku yang kita peroleh ini menunjukkan berapa lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses satu unit produk. Nah, sehingga dengan ini adik-adik bisa mengerjakan tugas yang studi kasus. Hati-hati surga studi kasus, tolong dilihat dengan baik prosedur pengerjaannya, lihat kembali langkah-langkah yang ada di langkah-langkah yang ada untuk menyelesaikan pengukuran waktu kerja, terutama yang ini, yang gambar ini, di mana di sini ada langkah satu, harus ada operasi, yang kedua harus ada operator. Nah, jika operatornya tak ada, nggak apa-apa. Minimal ada operator. Tetapi yang diamati bukan pekerjaan mesin, tapi pekerjaan operator. Yang kita ukur ada pekerjaan yang dilakukan operator, sehingga berapa lama waktu operator itu menyelesaikan pekerjaan. Kalau semua mesin, ya nggak perlu diukur lagi, karena memang sudah standar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.